Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Fitri Wahyuni dengan NIM 2210512 yang pada hari ini akan membahas artikel sektor publik saya yang mengangkat tema tentang fenomena pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, yaitu antara keunggulan pertambangan dan tantangan kesejahteraan masyarakat. Next. Baik, di mana Provinsi Maluku Utara itu memberikan kabar yang sangat baik kepada kita semua bahwa Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang menjadi atau mencetak angka tertinggi dengan pertumbuhan ekonominya mencapai 32,09% di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Tentunya pertumbuhan ekonomi ini itu sangat menjadi fenomena yang menarik untuk kita semua. Pasti ada latar belakang yang mempengaruhi bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dan juga apakah memang pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa ini itu menjamin terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya, baik itu dari tingkat pendidikan, kesehatan, kesenjangannya, kemiskinan, dan juga kita bertanya apakah sektor-sektor terkait dengan sektor pertambangan itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakatnya ataupun tidak. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait sebenarnya apa saja sih yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ini. Next. Nah, di mana pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu disebabkan yang paling utama itu disebabkan karena adanya pengolahan dan pertambangan mineral berbasis nikel. Selanjutnya, yaitu juga ada investasi Tiongkok yang mencapai 15 triliun yaitu kerjasama antara Indonesia dan juga Tiongkok. Dan juga selanjutnya itu adalah adanya hilirisasi industri mineral yang menyebabkan mendorongnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ini. Next. Nah, sebelumnya itu sudah sempat disenggol bahwa terkait dengan pertumbuhan Maluku ekonomi utara ini disebabkan adanya sektor pertambangan, yaitu disebabkan adanya IWIP dan WBN. Nah, IWIP itu adalah kawasan industri terpadu yang berlokasi di Halmahera Tengah di Maluku Utara, di mana IWIP ini merupakan kawasan perindustrian, yaitu dari industri nikel dan juga logam-logam yang lainnya, di mana di dalam IWIP ini itu ada perusahaan salah satunya yaitu Weda by Nikel, yaitu tambang nikel yang melakukan hilirisasi ke dalamnya. Nah, next. Selanjutnya tuh kita akan mengetahui sebenarnya kehadiran dari IWIP dan WBN ini tentunya memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Di mana dampak positif dari kehadiran perusahaan nikel dan tambang ini adalah yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu sendiri. Terus yang kedua adalah katanya itu bisa menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Terus yang ketiga memicu pertumbuhan berbagai sektor usaha mulai dari akomodasi, kuliner, hiburan hingga jasa perbengkelan dan laundry. Terus yang ketiga yaitu memperkuat program hilirisasi dan juga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Next, namun di samping dampak positif yang dirasakan, tentunya juga terdapat dampak negatif yang hadir atau muncul akibat adanya perusahaan ini, yaitu yang pertama ternyata perusahaan dari kawasan industri IWIP dan WBN ini itu mereka tidak menjalankan proses ganti rugi kepada masyarakatnya atas lahan yang terpakai untuk membangun proyek industri ini, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena pergantian lahan mereka. Terus yang kedua adanya reklamasi dan penembangan hutan bakau yang memaksa nelayan itu melaut lebih jauh gitu untuk mencari sumber daya alam lautan yang lainnya. Terus yang ketiga yaitu beberapa pekerja dipecat sepihak oleh perusahaan karena diduga mereka itu memiliki hubungan saudara atau kekerabatan dengan warga yang masih menolak pembebasan lahan tadi. Terus yang keempat, ternyata dengan hadirnya IUP dan WBN ini juga memperburuk keadaan kondisi lingkungan. Yang pertama yaitu adanya kualitas air sungai dan laut mengalami perubahan, terus udaranya juga dan sebagainya. Nah, selanjutnya, nah, di sini kita lihat bahwa memang ekonomi Maluku Utara itu memang tumbuh tinggi. Tetapi pertanyaannya di sini apakah rakyatnya itu masih tumbuh rendah, pertumbuhan yang memperkaya oligarki tapi memiskinkan rakyat sendiri. Next.
Mari kita lihat terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di Provinsi Maluku Utara, di mana memang jumlah penduduk miskin itu hanya turun dari 83,80 ribu jiwa pada 2023 menjadi 77,27 ribu jiwa pada tahun 2025. Tentunya angka ini hanya sedikit berpengaruh kalau misalnya kita bandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang melonjak tajam tadi. Terus yang kedua adalah bagaimana dengan tingkat kemiskinan yang terjadi. Ternyata tingkat kemiskinannya itu hanya menurun stagnan atau, relatif stabil, yaitu 6,46% menjadi 5,81% dalam periode yang sama. Terus terkait dengan ketimpangan pendapatannya itu menunjukkan stabilitas 0,329. Nah, boleh next? Nah, di sini bisa dilihat bahwa terjadinya lonjakan yang di garis merah ini itu adalah angka pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, sementara garis yang lain tadi itu adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan juga ketimpangan atau Gini rasio. Nah, di sini dilihat bahwa adanya paradoks yang terjadi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu tidak diikuti dengan peningkatan pembangunan yang terjadi. Nah, sehingga ini akan menjadi growth without development. Artinya pertumbuhan ekonomi makro tidak sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Next. Oke, next. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan. Nah, sektor pertambangan yang didominasi terhadap pertumbuhan ekonomi ini itu dinikmati oleh siapa? Sebenarnya dominasi sektor pertambangan itu menyebabkan struktur ekonomi Maluku Utara itu menjadi tidak seimbang dan terpusat pada segelintir pelaku usaha besar. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan logam itu mencapai lebih dari 47% terhadap PDRB. Tetapi faktanya mereka hanya menyerap 5% dari tenaga kerja lokal dan selebihnya itu diisi oleh tenaga kerja dari Pulau Jawa atau luar negeri karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia lokal. Nah, di mana hal ini membuat adanya dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal di sana itu tidak secara merata gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pemerintah daerah itu memang meningkatkan pendapatannya itu melalui pajak dan royalti berdasarkan, adanya perusahaan IWIP dan WBN ini. Namun, kalau dilihat dari alokasi dana dalam anggaran APBD-nya, ternyata pemerintah Maluku Utara itu belum sepenuhnya difokuskan pada program kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Di mana data Kementerian Keuangan 2023 menunjukkan bahwa belanja modal dari Maluku Utara di sektor pendidikan dan kesehatan itu hanya sekitar 19,8% dari total APBD yang ada di Maluku Utara itu. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi fiskal, peningkatan pendapatan daerah itu belum sepenuhnya menetas ke masyarakat. Memang Maluku Utara itu mengalami peningkatan PAD-nya, tetapi masih sebagian besar dananya itu untuk operasional birokrasi dan infrastruktur penunjang industri lagi. Nah, sehingga kesenjangan antara pertumbuhan dan pemerata ini menunjukkan kondisi masih berkarakter trickle up, di mana keuntungan itu mengalir ke kalangan atas terlebih dahulu. Sementara lapisan masyarakat bawah itu menunggu sisa manfaat ekonomi. Next. Baik, kita akan masuk ke dalam bagian akhir dari penyampaian artikel ini, bahwasanya memang pertumbuhan ekonomi itu, Maluku Utara itu sangat meningkat di, beberapa 5 tahun terakhir. Namun, meskipun lonjakan tersebut itu tidak serta-merta untuk mendukung kesejahteraan dari masyarakat ekonomi Maluku Utara itu sendiri. Tentunya harus ada solusi dari pemerintah Maluku Utara. Yang pertama adalah mengembangkan sektor-sektor lain seperti selain dari sektor pertambangan seperti sektor pertanian dan lain halnya. Karena memang pertambangan tersebut hasil alamnya itu akan habis. Dan kalau misalnya akan habis, pemerintah harus membuat kebijakan yaitu untuk menanam kembali pohon-pohon untuk menutupi kerusakan alam yang terjadi. Terus ada penguatan program hilirisasi mineral dan juga pengembangan sektor-sektor dan pengembangan infrastruktur dan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan
mengurangi kesenjangan pendapatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.